Yo guys, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Hunt for Red October. Film ini diangkat dari novel karya Tom Clancy dengan judul yang sama dan menjadi salah satu bestseller di masanya. Film ini mengambil latar belakang era perang dingin antara Soviet dan Amerika. Di sini kita akan berfokus pada Kapten Angkatan Laut Soviet Marko Remius dengan kapal selam nuklir terbaru pada zaman itu, dengan seorang analis CIA, Jack Ryan, yang bertugas mencari tahu apa tujuan dari Kapten Remius itu. Film ini juga banyak dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti mendiang Sean Connery sebagai Kapten Remius, Alec Baldwin sebagai Jack Ryan, Scott Glenn sebagai Kapten Bart, Sam Neill sebagai Kapten Vasily, James Jones sebagai James Greer, dan Tim Curry sebagai Dr. Petrov. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Film ini mengambil latar belakang November tahun 1984, semasa era perang dingin antara Soviet dan Amerika, di mana seorang kapten angkatan laut Soviet yang bernama Remius diberi kuasa untuk membawahi sebuah kapal selam kelas Typhoon terbaru yang bernama Red October. Kapal selam itu mempunyai teknologi canggih yang bernama Caterpillar, di mana dengan teknologi tersebut, kapal selam itu tidak dapat terdeteksi oleh kapal selam lainnya, alias kapal selam siluman. Mereka lalu berlabuh ke utara, dan film pun dimulai. Lalu scene beralih, diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack akan melakukan perjalanan bisnis dari London menuju Amerika. Sesampainya di sana, dia lalu dijemput dan dibawa ke markas CIA. Di sana, dia bertemu dengan seseorang yang bernama James. Maksud kedatangan Jack untuk membahas sebuah kapal selam yang dideteksi oleh intelijen Inggris, di mana kapal selam itu bernama Red October dan dipimpin oleh Kapten Remius. Jack lalu meminta izin untuk bertemu dengan seorang ahli kapal selam yang bernama Skip Taylor. Jack mendapat lampu hijau untuk menyelidiki kapal selam itu. Singkat waktu, Jack bertemu dengan Skip lalu memperlihatkan foto tersebut. Skip berpendapat bahwa kapal selam itu mempunyai teknologi Caterpillar, di mana teknologi itu pernah diuji coba oleh Amerika, namun gagal, dan Soviet berhasil menciptakan teknologi tersebut. Kapal selam tersebut bisa menjadi ancaman bagi Amerika. Di sisi lain, Remius bertemu dengan politikus Soviet yang bernama Ivan Putin dan membahas mengenai misi mereka yang akan bertemu dengan kapal selam Konovalov dan melakukan serangkaian latihan di sana. Ivan lalu bermaksud untuk menyampaikan misi tersebut kepada seluruh kru kapal. Tetapi Remius membunuhnya dan melaporkan hal itu sebagai kecelakaan. Remius lalu memanggil Dr. Petrov dan seorang juru masak sebagai saksi atas kematian Ivan dan pemindahan kunci nuklir ke tangan Remius. Lalu Remius menyampaikan misi palsu pada krunya, bahwa mereka akan melakukan latihan rudal di lepas pantai timur Amerika dan sistem Caterpillar pun diaktifkan. Di waktu yang sama, kapal selam Amerika Dallas yang dipimpin oleh Kapten Bart sama-sama mendeteksi sebuah kapal selam Soviet yang berasal dari Selat Polyarny bagian utara Soviet. Tetapi mereka pun terkejut karena kapal selam itu tiba-tiba menghilang. Keesokan paginya, James meminta Jack untuk menyampaikan ke para pejabat pemerintah mengenai Red October dan ancaman yang akan ditimbulkannya. Amerika khawatir Remius berencana untuk melancarkan serangan nuklir. Mereka juga mengetahui bahwa sebagian besar angkatan laut Soviet telah dikerahkan ke lautan Atlantik untuk memburu dan menenggelamkan Red October. Selama pengarahan, Jack berteori bahwa Remius malah berencana untuk membelok alias berkhianat. Lalu penasihat keamanan nasional itu memberi Jack waktu 3 hari untuk membuktikan teorinya. Di sisi lain, kapal selam Soviet Konovalov juga menerima perintah untuk memburu dan menenggelamkan Red October. Lalu scene beralih. Seorang teknisi sonar di kapal selam Dallas menemukan cara untuk mendeteksi Red October dengan menggunakan software akustik bawah airnya, dan Dallas juga telah mengetahui tempat tujuan Red October. Di lain tempat, ketika Red October melewati perairan dalam dengan bebatuan yang sempit, sistem Caterpillar pun mengalami kerusakan. Mereka terpaksa harus menghidupkan mesin utama kapal itu. Alhasil, keberadaan mereka dideteksi oleh pesawat udara Soviet, lalu pesawat itu menjatuhkan sebuah torpedo untuk menenggelamkan Red October. Berkat pengalaman dan perintah dari Kapten Remius, torpedo itu malah menghantam bebatuan laut dan mereka berhasil lolos.
Singkat cerita, teknisi Red October telah menemukan kerusakan sistem Caterpillar dan melaporkannya kepada Ramius. Lalu, mereka mengetahui bahwa ada yang mensabotase sistem itu. Di lain tempat, Jack berinisiatif untuk menanyakan langsung ke Ramius mengenai maksud dan tujuannya. Dia berencana untuk ke kapal selam Dallas dan membujuk Kapten Bart agar mau melakukan pertemuan dengan Ramius. Singkat waktu, Jack pun diantar menggunakan helikopter ke kapal selam Dallas. Setibanya di sana, Jack mengalami sedikit kesulitan untuk mencapai kapal selam tersebut dikarenakan hembusan angin yang kencang. Alhasil, dia menjatuhkan diri ke laut, lalu para kru berhasil membawanya masuk ke kapal selam tersebut. Lalu scene berpindah, Duta Besar Soviet memberitahu Amerika bahwa Ramius mengalami gangguan mental dan berencana menembakkan rudal ke Amerika. Duta Besar tersebut juga meminta bantuan Amerika untuk menenggelamkan Red October. Lalu pernyataan itu disampaikan ke Angkatan Laut Amerika termasuk Dallas yang telah menemukan Red October. Mengetahui bahwa Dallas akan menenggelamkan Red October, Jack terus meyakinkan Bart agar mengurungkan niatnya itu. Jack yakin pemerintah Soviet sendiri tidak mampu memburu Ramius, sehingga mengarang cerita dan meminta bantuan Amerika untuk memburu Ramius. Jack dan Bart melakukan komunikasi dengan Ramius melalui periskop dengan menggunakan sandi Morse. Ramius terkagum karena Jack dapat menebak dengan benar rencananya. Mereka bersepakat untuk ke utara, ke lautan yang lebih dalam. Setibanya di tempat tujuan, tiba-tiba terjadi kebocoran nuklir yang memaksa seluruh kapal harus dievakuasi. Singkat waktu setelah seluruh kru dievakuasi, sebuah kapal perang Amerika terlihat, yang membuat Ramius berinisiatif untuk berlabuh kembali dengan beberapa kru kepercayaannya. Lalu, sebuah helikopter menjatuhkan torpedo di depan para kru Soviet itu, dan torpedo itu meledak sebelum menghantam Red October. Ternyata, itu adalah sandiwara dari James. Lalu James menghubungi Dallas untuk melanjutkan rencana mereka. Jack dan yang lainnya menggunakan kapal selam penyelamat ke tempat Ramius. Singkat waktu, mereka tiba di Red October dan bertemu dengan Ramius serta para krunya. Lalu, Ramius dan para krunya di sana meminta suaka kepada Amerika. Tetapi tiba-tiba sebuah torpedo melewati Red October yang ternyata berasal dari kapal selam Konovalov. Saat Ramius dan yang lainnya bersiap-siap untuk serangan berikutnya, juru masak di awal film itu muncul dan melepaskan tembakan yang mengenai Vasily. Vasily pun meninggal di tempat. Lalu, juru masak itu lari menuju ke ruang peluncuran rudal. Jack dan Ramius pergi mengejarnya sebelum dia meledakkan ruang rudal tersebut. Tetapi si juru masak itu berhasil melukai bahu Ramius. Alhasil, Jack seorang diri harus menghadapinya. Singkat waktu, Jack berhasil membunuh juru masak itu sebelum dia meledakkan ruang rudal tersebut. Lalu scene berpindah, sebuah torpedo ditembakkan lagi dan ketika mendekati Red October, tiba-tiba Dallas muncul dan mengalihkan torpedo itu dengan sebuah pengalihan. Tetapi, torpedo itu masih aktif dan kembali mengejar Red October. Di bawah komando Kapten Bart, Red October mendekati Konovalov dan melakukan manuver mengelak yang menyebabkan Konovalov hancur oleh torpedonya sendiri. Di akhir scene, Ramius dan yang lainnya akhirnya tiba di sungai Penobscot, Amerika. Ramius juga memberitahu Jack alasannya membelok dari Soviet. Lalu film pun berakhir. Nah, gimana guys menurut kalian alur cerita dari film ini? Gue mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dari alur cerita The Hunt for Red October ini. Thanks for watching and see you on next video.